Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Kita akan mengulas tentang komentar netizen Malaysia tentang kondisi militer Indonesia yang menduduki nomor 13 dunia. Sebelumnya mari kita lihat video berikut ini ya. Militer Indonesia menempati peringkat ke-13 dalam daftar kekuatan militer dunia versi Global Firepower atau GFP 2025. Belakangan ini, jagat media sosial di kawasan Asia Tenggara cukup ramai ngebahas soal kekuatan militer Indonesia. Soalnya, Indonesia disebut-sebut menempati peringkat ke-13 militer terkuat di dunia dan otomatis jadi yang terkuat di ASEAN. Menariknya, bukan cuma netizen Indonesia yang rame, tapi netizen Malaysia juga ikut nimbrung di berbagai kolom komentar. Banyak dari mereka yang ngasih reaksi beragam mulai dari kagum, heran, sampai yang santai tapi nyeletuk pedas khas netizen. Sebagian netizen Malaysia mengakui kalau posisi Indonesia itu memang masuk akal. Mereka bilang, dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk besar, dan pengalaman militer yang panjang, wajar kalau Indonesia punya kekuatan yang diperhitungkan dunia. Bahkan ada yang menyebut TNI itu diam-diam tapi serius, jarang pamer tapi infrastrukturnya jalan terus. Tapi tentu aja, ada juga komentar yang lebih santai. Ada yang bercanda, bilang ranking tinggi belum tentu siap perang, atau membandingkan teknologi dan strategi antar negara. Bukan buat menjatuhkan, lebih ke obrolan ringan ala warganet yang suka debat sambil ngopi. Yang menarik, cukup banyak juga netizen Malaysia yang menekankan pentingnya hubungan baik antar negara ASEAN. Menurut mereka, kuatnya militer Indonesia justru bisa jadi pelindung kawasan, bukan ancaman. Selama tujuannya untuk stabilitas dan kerjasama regional, itu malah jadi nilai plus. Berdasarkan laporan GFP, Indonesia memperoleh skor Power Index 0,2557 yang dihitung melalui lebih dari 60 indikator. Mulai dari sejumlah unit militer, kondisi ekonomi, kemampuan logistik, hingga faktor geografis. GFP menetapkan skor 0,0000 sebagai nilai terbaik dalam penilaian kekuatan militer. Keunggulan Indonesia dalam daftar tersebut salah satunya ditopang oleh jumlah personel militer yang mencapai sekitar 1.050.000 orang. Terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 cadangan, dan sekitar 250.000 anggota paramiliter. Selain itu, Indonesia tercatat memiliki 459 unit pesawat, lebih dari 20.000 kendaraan lapis baja, serta 331 kapal perang. Jumlah tersebut secara kuantitas menempatkan Indonesia lebih unggul dibandingkan sejumlah negara Eropa dan Timur Tengah yang masuk 20 besar. Sebagai perbandingan, Jerman memiliki skor Power Index 0,2601 dengan total personel militer sekitar 215.600 orang. Meski unggul dalam jumlah pesawat dan kendaraan lapis baja, Jerman hanya memiliki 61 aset kapal laut. Sementara itu Israel dengan total personel sekitar 670.000 dan kekuatan udara yang lebih besar dari Indonesia, tercatat memiliki jumlah kendaraan lapis baja serta aset laut yang lebih sedikit. Deretan angka tersebut membuat kedua negara berada di bawah Indonesia dalam penilaian GFP 2025. Sejumlah pengamat menilai bahwa metodologi GFP menggambarkan kekuatan konvensional dari sisi kuantitas dan kemampuan dasar militer. Berikut ini komentar netizen Malaysia tentang alutsista yang dimiliki Indonesia. Indonesia adalah prajurit terbaik di dunia. Gabungan dari Ultraman, Superman, Spiderman, Batman, dan Waksukimin. Bila Konoha berkata-kata, lebih tinggi dari langit. Sejarah membuktikan kualitas bisa mengatasi kuantitas. Papua pun sampai sekarang belum beres, adoy. Kamu mau ngelawan Sarawak Head Hunter enggak?
Malaysia lebih mengutamakan kemajuan negara daripada beli aset-aset militer ini. Kalau beli banyak pun bukan lagi mau perang. Apa-apapun okelah Malaysia 42. Uang paling terendah di dunia adalah rupiah. Kuantitas bukanlah penentu sesuatu kemenangan, tetapi kualitas penentu segalanya. Ada banyak aset, tapi kualitas enggak ada. Kekuatan sesebuah negara tidak terletak pada jumlah anggota tentara perang, tapi terletak pada ketahanan mental dan fisik serta taktik perang. Papua dan Timor Leste tak terlawan, kami rakyat Malaysia tak takut. Duit negara banyak habis buat senjata. Itu sebab kesejahteraan untuk rakyat kurang. Strategi peperangan adalah penting, tak perlu untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Perlengkapan tempur Malaysia hanya untuk mempertahankan diri. Dan Malaysia ada perjanjian 5 negara untuk membantu jika siapa-siapa diserang, termasuklah Inggris. Malaysia ada kelebihan sendiri, dan Indonesia pun ada kelebihan sendiri, jangan gaduh-gaduh. Kita Malaysia tak perlu banyak tentara, kita ada Tuhan. Barang simpan dalam cermin coy, banyak pun gak guna karena rakyatnya banyak jadi kuli di Malaysia. Gak sadar lagi? Banyak jet tempur gak guna juga kalau di Malaysia banyak peluru atau roket penangkis. Tetapi militer Malaysia tak pernah lari dari medan perang. Tak habis-habis mau bandingkan, kalau hebat sangat Indoni, beri pekerjaan kepada semua bangsa kamu, jangan lagi datang ke Malaysia. Tak perlu banyak-banyak tank, asalkan tak lari naik taksi. Rasanya aset tentara Konoha belum cukup lagi coy. Banyak kalau tak berfungsi tak ada gunanya. Luas kawasan Malaysia lebih sedikit, jadi aset militer cukup untuk Malaysia. Lebih banyak aset militer, lebih banyak biaya operasional. Daripada habis duit untuk aset militer, lebih baik berikan kepada rakyat. Saya selalu melihat tentaranya ribut dengan Pak Polisi. Militer kuat ranking 13 dunia lawan Papua tercerit-cerit. Ranking 13, hebat Konoha. Tapi tetangga sebelah rumah suruh tanya, Papua sudah beres apa belum? Banyak kalau takut pun tak guna. Ingat Sarawak Rangers, baru 68 orang boleh mengalahkan tentara Indonesia di Sarawak masa ganyang Malaysia. Enggak mampu lawan negara kecil. Sejarah ganyang Malaysia udah terbukti nggak mampu. Papua pun sudah berapa hari perang nggak bisa lawan. Tapi tentara Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Biar sedikit tapi kualitas bukan kayak Indonesia. Hidup pun susah. Malaysia ada kekurangan tapi Malaysia maju daripada Indonesia. Papua nggak ada pesawat tempur pun TNI nangis untuk perang. Walaupun ranking Malaysia di bawah Konoha, belum pernah dalam sejarah lari naik taksi saat perang. Mana tentara Indonesia yang lari di Palestina? Dengan Papua pun tak mampu selesaikan. Bertahun-tahun tak mampu selesaikan masalah di sana. Tentara atau pentadbiran urus Papua aku anggap gagal total. Dengan HAM KK Aceh pun belum selesai sampai hari ini. Ngaku kuat konon, warga Indo pun cari makan di Malaysia. Nak rendahkan Malaysia konon. Indonesia emangnya kuat coy, kuat ngomong coy. Alahai dengan Papua tercerit-cerit. Nasib baik Aceh diberi perintah sendiri. Jika tidak hingga kini tiada kekuatan untuk hapuskan pejuang Aceh. Coy, Konoha ranking 13. Mau tempur ke Papua pun ada yang terkencing dalam celana. Ukur baju di badan sendiri. Sebelum nak menilai jumlah. Banyak tentara tapi pengalaman perang. Lawan Sarawak Ranger pun kamu bisa kalah. Tak guna belanja besar untuk militer kalau kabur lari naik taksi lari dari perang. Kompi Indonesia lari dengan ratusan di Lebanon. Personel tentara Malaysia kurang, tapi semua grade E. Intinya, perbincangan ini nunjukin satu hal. Kekuatan militer Indonesia memang diakui, bahkan oleh tetangga sendiri. Tinggal gimana kekuatan itu dipakai, apakah buat gagah-gagahan atau buat jaga perdamaian. Kalau menurut kamu, komentar netizen Malaysia ini lebih banyak salut atau sekadar basi-basi khas warganet? Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia di Rizka Yuni. Sampai ketemu di video selanjutnya.